Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Apriliani dengan NIM CMR 01190006 dari Peminatan Kesehatan Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Di sini saya akan memaparkan terkait mekanisme terjadinya penyakit demam berdarah dengan perubahan iklim global oleh dosen pengampu Ibu Bibit Nasrohatun Diniyah SKM MKes. Baik, langsung saja untuk pemaparan hasil kerja saya. Happy watching ya guys. Yang pertama, ada pengertian demam berdarah Dengue atau DBD, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue yang tergolong arbovirus dan masuk ke dalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang betina. Penyakit ini ditandai dengan demam mendadak 2 sampai dengan 7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah atau lesu, gelisah, nyeri ulu hati disertai tanda perdarahan di kulit berupa bintik perdarahan. Timbulnya suatu penyakit dapat diterangkan melalui konsep segitiga epidemiologi. Faktor tersebut adalah agent, host, environment. Timbulnya penyakit DBD bisa disebabkan oleh ketidaksinambungan antara faktor host dengan segala sifatnya yaitu biologis, fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Adanya agent sebagai penyebab dan environment atau lingkungan yang mendukung. Berikut ini adalah trias epidemiologi terjadinya penyakit DBD. Yang pertama ada agent. Agent yang menyebabkan demam berdarah Dengue tentunya adalah nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua ada host atau manusia. Yang mempengaruhi terjadinya DBD yaitu meliputi pengetahuan yang kurang dan sikap atau perilaku manusia yang menyebabkan terjangkitnya dan menyebarnya DBD. Dan yang terakhir yaitu environment atau lingkungan. Iklim adalah salah satu komponen pokok lingkungan fisik yang terdiri dari suhu udara, kelembaban udara, curah hujan, dan kecepatan angin. Selanjutnya ada faktor determinan lingkungan penyebab terjadinya penyakit demam berdarah Dengue atau DBD, diantaranya yaitu yang pertama ada lingkungan rumah, meliputi jarak rumah dan kondisi tempat penampungan air. Yang kedua ada lingkungan biologi, meliputi tanaman hias dan tanaman pekarangan yang mempengaruhi kelembaban serta keberadaan jentik. Yang ketiga ada lingkungan sosial, yang meliputi kebiasaan menggantung baju, kebiasaan tidur siang, dan partisipasi masyarakat dalam pembersihan sarang nyamuk. Proses interaksi manusia sehingga dapat mengalami atau menderita penyakit DBD dengan vektor penular penyakit DBD yang mengandung virus Dengue yaitu melalui peranan lingkungan rumah sebagai media interaksi. Beberapa faktor lingkungan rumah yang dianggap berkontribusi terhadap terjadinya penyakit DBD diantaranya kepadatan rumah. Adanya tempat perindukan nyamuk, tempat peristirahatan nyamuk, kepadatan nyamuk, angka bebas jentik. Selain itu, penyebaran DBD juga disebabkan oleh lingkungan rumah yang kotor, tidak teraturnya pembuangan sampah, tergenangnya air hujan. Hal tersebut dipengaruhi oleh sikap atau perilaku manusia sebagai host. Adapun upaya dasar kesehatan lingkungan yang dapat diterapkan dalam permasalahan terjadinya penyakit demam berdarah Dengue atau DBD yaitu yang pertama, ada penyehatan lingkungan pemukiman atau pemeriksaan rumah. Penanggulangan ini bisa diaplikasikan dengan cara menguras, menutup, dan mengubur serta melakukan hal-hal lain yang menunjang pemberantasan jentik, seperti mengurangi tempat gelap, tidak menggantung pakaian kotor, dan menjaga kebersihan lingkungan rumah agar tidak lembab. Yang kedua yaitu pemeriksaan jentik nyamuk. Pemeriksaan jentik berkala adalah kegiatan reguler 3 bulan sekali dengan cara mengambil sampel 100 rumah atau desa atau kelurahan. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan cara random atau metode spiral, dengan rumah di tengah sebagai pusatnya, atau metode zigzag. Dengan kegiatan ini akan didapatkan angka kepadatan jentik atau host index. Selanjutnya ada peran teori simpul dalam terjadinya penyakit demam berdarah Dengue atau DBD. Yang pertama yaitu simpul 1 sebagai sumber penyakit. Virus Dengue merupakan agent penyakit DBD. Yang kedua yaitu simpul 2 sebagai media transmisi penyakit. Dalam hal kejadian penyakit DBD, penyakit ini ditularkan melalui nyamuk atau nyamuk Aedes aegypti.
Yang ketiga yaitu simpul 3 sebagai perilaku pemajanan. Pemeriksaan darah pada host atau manusia setelah komponen lingkungan masuk ke dalam tubuh. Dan yang keempat yaitu simpul 4 yang merupakan kejadian penyakit. Kejadian penyakit yang mengakibatkan status kesehatan sehat atau sakit pada penderita penyakit demam berdarah Dengue atau DBD. Berikut ini merupakan kerangka konsep teori simpul yang sebelumnya dijelaskan pada kejadian penyakit DBD. Dapat diketahui simpul 1 sebagai sumber penyakit yaitu virus Dengue, simpul 2 sebagai media transmisi yaitu vektor berupa nyamuk Aedes aegypti, pada simpul 3 perilaku pemajanan yaitu pemeriksaan darah, pada simpul 4 yaitu kejadian penyakit yang berpengaruh pada status kesehatan sehat dan sakit yang meliputi akut, subklinik, dan samar. Pada keempat simpul tersebut, terdapat variabel lain yang berpengaruh, yang meliputi suhu udara, kelembaban udara, curah hujan, kecepatan angin, rumah sehat, angka bebas jentik, dan kependudukan. Selanjutnya yaitu simpul yang terdapat pada skema kerangka konsep berdasarkan teori simpul yang tadi dijelaskan pada kejadian penyakit DBD. Hubungan antara kepadatan jentik nyamuk dengan kejadian penyakit demam berdarah Dengue atau DBD pada balita. Terdapat dua simpul pada pernyataan tersebut. Yang pertama yaitu simpul 2 yang merupakan lingkungan yaitu kepadatan jentik nyamuk. Yang kedua yaitu simpul 4 yang merupakan gejala atau keadaan sakit atau sehat yaitu kejadian penyakit demam berdarah Dengue atau DBD pada balita. Dan yang terakhir yaitu ada proses patogenesis penyakit demam berdarah Dengue atau DBD berdasarkan simpul yang tadi dijelaskan bahwa pada kejadian demam berdarah meningkatnya penyebaran penyakit dapat disebabkan oleh meningkatnya jumlah vektor sebagai perantara penyebaran penyakit. Curah hujan yang tinggi menimbulkan genangan-genangan air yang merupakan tempat perindukan yang nyaman bagi nyamuk penyebar penyakit. Selain itu, tempat perindukan nyamuk ini sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat, kemiringan lereng, dan penggunaan lahan. Sedangkan unsur cuaca mempengaruhi metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan populasi nyamuk tersebut. Curah hujan dengan penyinaran yang relatif panjang turut mempengaruhi habitat perindukan nyamuk, sehingga menyebabkan terjadinya kepadatan jentik nyamuk pada suatu daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan fisik perubahan iklim menyebabkan terjadinya kepadatan jentik nyamuk, sehingga hal ini berpengaruh dengan kejadian demam berdarah di suatu daerah. Sekian pemaparan hasil kerja saya. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.